di museum dari TKN Pembina Syamtalira Bayu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam, ada yang mau masuk ke dalam? Siapa yang mau masuk ke dalam? Iya, sebelumnya ada beberapa arahan yang perlu kakak sampaikan kepada adik-adik semua sebelum kita masuk ke dalam. Ya, yang pertama perkenalkan nama kakak Laras Mufasya. Kalian boleh panggil Kak Laras. Siapa? Kak Laras. Di sebelah kiri yang dari tadi asik foto-foto, asik video-video kita, namanya Kak Yudi. Siapa namanya? Kak Yudi. Nah, di dalam yang hitam-hitam ini namanya Kak Fikar. Siapa? Kak Fikar. Iya, nanti Kak Laras bersama Kak Fikar akan memandu teman-teman semua selama berada di Museum Samudra Pasai. Nah, di dalam juga kita ada Bapak Yulizar. Siapa namanya? Bapak Yulizar. Bapak itu merupakan kepala museum. Harus baik-baik sama bapak itu ya. Oke? Kalau nggak nanti nggak dikasih masuk. Mau nggak dikasih masuk? Berarti harus baik budinya ya. Satu lagi di dalam ada Kak Maulana namanya. Siapa? Kak Maulana. Sudah kenal semuanya? Sudah siap untuk ke dalam? Tapi sebelum masuk ke dalam ada syaratnya. Dengar baik-baik ya. Kalau mau masuk ke dalam ada syarat. Kira-kira apa ya syaratnya? Ayo. Ada yang tahu? Tadi Bu Guru udah bilang di sekolah di dalam nggak boleh apa ya? Nah, nggak boleh apa kata ibu gurunya? Siapa masih ingat? Tidak boleh lari lah. Apa lagi? Itu nggak boleh. Iya, yang kedua tidak boleh pegang-pegang. Apa lagi? Iya, tidak boleh tolak-tolak. Iya, itu syaratnya. Bisa dipenuhi syaratnya? Yakin? Oke, kalau sudah yakin, coba mana barisan kereta apinya yang rapi? Pegang yang rapi. Sebelum kita masuk ke dalam, semua mulutnya dikunci dulu. Dikunci, buang jauh-jauh kuncinya. Buang jauh-jauh kuncinya. Jadi selama di dalam tidak ada yang berbicara, tidak ada yang teriak-teriak. Nggak tahu, kita panggilnya Sultanah. Oke, kalau yang laki-laki kita bilangnya apa? Sultan. Kalau yang perempuan? Sultanah. Ya, kita ada punya 24 sultan. Berapa sultan? 24. Tahu batu nisan? Nggak tahu. Batu yang ada di kuburan itu namanya batu nisan. Batu nisannya itu baru ditemui 18. Kira-kira yakin nggak baru ditemui 18? Yakin? Kalau yakin, ayo kita berhitung berapa jumlah sultan yang sudah ditemukan. Ayo sekarang. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya di sini ada koleksi numismatika. Apa namanya? Numismatika. Numismatika ini koleksi mata uang. Dulu sultan-sultan kita itu ada 2 jenis mata uangnya. Yang pertama ada dirham. Iya, dirham ini terbuat dari emas itu warnanya apa ya? Warna kuning. Jadi uang orang dulu itu berwarna kuning ya. Nah, dirham ini bentuknya macam-macam.
Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Yang paling kecil itu kita bilangnya dirham mata manuk. Ukurannya seperti mata ayam. Oke, kalau di sebelah kiri ini ada apa namanya? Ini juga mata uang. Ini terbuat dari timah hitam dan timah putih. Tadi dirham terbuat dari apa? Dari emas. Emasnya warna apa? Dirham yang paling kecil apa tadi namanya? Mata manuk. Iya, dirham mata manuk. Kalau yang di leher apa namanya? Palu. Bahasa Acehnya? Talotaku. Tadi kalau yang anting ini apa namanya? Bukan subang. Yang tadi kakak bilang apa namanya? Pri. Apa namanya? Iya, bros yang dipakai oleh ibu guru. Coba lihat ibu gurunya. Ada pakai bros ibu gurunya? Ada. Nah, bros itu kita sebut bohdoma. Apa namanya? Iya, orang dulu bilangnya bohdoma. Oke, yuk lihat ke dalam perhiasannya. Pelan-pelan jalannya. Sekarang kita ini berada di ruangan bibliografi. Ruangan apa? Bibliografi. Bibliografi ini untuk menyimpan tulisan-tulisan lama. Tulisan-tulisan lama itu kita sebut kuno. Apa namanya? Kuno. Nah, yang tulisan kuno itu kita sering sebut sebagai manuskrip. Apa namanya? Manuskrip. Di sini ada seorang penjelajah yang pernah datang ke Samudra Pasai. Salah satunya itu Ibnu Battuta. Siapa namanya? Ibnu Battuta ini berasal dari Maroko. Dari mana? Dari Maroko. Di situ juga kita ada rapai. Apa namanya? Nah, cara memainkan rapai itu dengan cara dipukul ya. Nah, di depan di situ ada keramik Cina. Yang pertama di situ ada mangkong. Apa yang pertama? Mangkong itu untuk apa ya? Oh iya. Untuk meletakkan makanan yang berkuah. Coba sebutkan kuah apa aja yang berasal dari Aceh. Kuah bakso. Kuah bakso. Wapli. Kuah wapli. Kuah apa lagi? Sayur asam. Yang biasanya dimasak sama mamanya. Coba. Kuah asam keung. Apa lagi? Apa? Kuah pli. Kuah sop. Apa lagi? Apa? Paye. Tangannya. Sayur. Makanan itu ada koleksi kuningan. Apa namanya? Yang pertama di situ ada panyet. Apa itu panyet? Panyet itu untuk apa? Sebagai alat penerang. Fungsinya itu sama seperti lampu, ya. Selanjutnya di situ ada ciri. Apa itu ciri? Untuk meletakkan air minum. Sekarang kakak mau tanya, yang cowok suka main perang-perangan nggak? Suka. Main perang-perangannya pakai apa? Pedang. Pakai pedang, ya kan? Kita pahlawan dulu berperangnya juga menggunakan pedang. Kami pedang mainan. Iya, kalau ini pedangnya asli, kita bilangnya pedang. Apa namanya? Pedang. Iya, pedang itu fungsi utamanya untuk menebas. Untuk apa? Menebas. Satu lagi kita ada rincong. Apa namanya? Rincong. Nah, kalau rincong ini fungsinya untuk menikam. Untuk apa? Menikam. Oke.
Oke. Kita itu ada Cut Nyak Mutia. Siapa namanya? Cut Nyak Mutia ini merupakan seorang pahlawan dari mana? Dari wanita. Dari wanita, dari Aceh Utara, ya. Di sebelah kiri itu suami dari Cut Nyak Mutia, namanya Teuku Cut Muhammad. Siapa? Teuku Cut Muhammad. Di sebelah kanannya juga merupakan suami dari Cut Nyak Mutia, namanya Pang Nanggro. Siapa namanya? Iya. Siapa nama pahlawan kita dari Aceh Utara? Cut Nyak Mutia. Iya. Oke, nah sekarang kita di koleksi yang terakhir yang ada di museum. Dapur. Pernah masak di rumah? Pernah bantu mama? Pernah. Nah, alat apa aja yang dipakai untuk memasak? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Nah, apa aja? Nah, pertama ada kanut. Merebus air. Kemudian ada yang namanya belangong. Pernah dengar? Buat apa? Untuk apa? Goreng telur atau memasak kuah. Kemudian, nah ini lagi. Ada yang pernah ke sawah? Pernah. Pernah lihat orang bajak sawah? Pernah. Jadi dulu orang bajak sawah nggak pakai traktor. Dulu pakainya pakai kerbau. Jadi alat ini dipasang di kerbau. Jadi orang bajak sawah itu pakai kerbau. Ada yang pakai lembu. Ada juga yang pakai kuda. Nah, apa namanya? Topi sawah, namanya sudung. Apa namanya? Rengkan. Untuk apa? Untuk alas belangong. Ini pernah lihat? Apa namanya? Untuk mengupas kelapa. Ini namanya sundau. Nah,
Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yaitu mengunjungi Museum Samudra Pasai. Nah, penyambutan dan acaranya luar biasa terarah. Nah, saya ingat tahun lalu kami masuk ke sini, kami harus menjelaskan sendiri ke anak-anak tentang apa yang ada di museum ini. Dan di tahun ini alhamdulillah sudah ada tim pengarahnya sendiri ya. Itu yang luar biasa sekali, yang kami rasa memang cukup membantu karena itu memang sudah ada timnya, ahlinya masing-masing yang menjelaskan dengan benar dan baik kepada anak-anak kami. Nah, semoga ke depan museum ini lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, kegiatannya juga lebih semarak lagi dalam membimbing juga anak-anak kami untuk mengenal sejarah Aceh dengan keseluruhannya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum